Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum Islam dimanapun Anda berada. Saya pada saat ini ada di Masjid Aulia Astana Gedong, yang dari Masjid Aulia Astana Gedong ini ada situs yang diketahui situs ada sejak abad ke-12, yaitu ada salah satu makam seorang syekh yang bernama Syekh, lengkapnya bernama Syekh Riyasidin An-Nisaburi Sulaiman Al-Wasil Samsuddin, yang makamnya ada di belakang Masjid Aulia Astana Gedong dan sudah menjadi salah satu tujuan wisata religi yang ada di kota Kediri. Siapakah Syekh Riyasidin An-Nisaburi ini? Beliau ulama sejaman dengan Imam Ghazali, sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkisar sebelum tahun 1100 sampai di atas 1100. Beliau waktu itu bersamaan juga dengan Khalifah Abbasiyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah atau Sultan Al-Muqtafi, yang memang saat itu banyak melakukan pendelegasian para ulama datang ke daerah-daerah yang akan didakwai Islam. Saat itu saat itu di Jawa atau di Nusantara sedang dikuasai oleh salah satu kerajaan di Kediri, pecahan dari Kauripan, yaitu Panjalu sama Daha. Kemudian sampai salah satu raja terbesarnya, Prabu Aji Joyoboyo, yaitu keturunan keempat atau cicit dari Raja Kauripan, yaitu Airlangga, sekitar yang berkuasa 1135 sampai 1157. Lah, Syekh Riyasidin An-Nisaburi ini berasal dari Nisabur. Nisabur itu Asia Tengah, sekarang masuk wilayah Iran, berarti Iran Barat, timurnya Uzbekistan. Ini memang bagian dari salah satu delegasi Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad saat itu. Beliau sehingga didelegasikan ke Jawa, sehingga sampai beliau dijuluki Al-Wasil. Al-Wasil itu penyambung antara Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dengan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Lah, dari sini datang dan sempat mampir di Jakarta, sehingga sempat ada namanya di sana Ali Sulaiman, karena namanya Syekh Riyasidin An-Nisaburi dari Nisabur, An-Nisaburi, namanya sendiri Sulaiman Al-Wasil, julukan sebagai delegasi Abbasiyah, Kekhalifahan Abbasiyah ke Jawa, ke Nusantara. Kemudian Samsuddin itu maknanya kan cahaya agama, itu bagian kunyah, dalam bahasa Arab disebutnya kunyah, ada julukan yang lain. Nah, Syekh Wasil ini datang ke Kediri, ya, dalam tanda kutip ke Kediri ini juga selain menyebarkan Islam, dan pendekatannya adalah pendekatan tasawuf. Saat itu kesejaman dengan Imam Ghazali yang memang ahli tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani juga ahli tasawuf. Maka banyak ulama saat itu memang pendekatan tasawuf, sehingga pendekatannya melalui salah satunya Prabu Jayabaya, yang memang dalam menjalankan roda pemerintahan di Panjalu ini juga berdasarkan spiritual. Jadi Prabu Jayabaya bukan hanya sekedar menjadi pemerintah raja yang pokoknya jadi raja, tapi tidak, pendekatan spiritual, sehingga beliau dikenal menjadi seorang raja yang adil, bijaksana, seorang raja besar, dan sampai dapat meluaskan wilayah hampir 3/4 Nusantara saat ini. Nah, itu yang dilakukan oleh Jayabaya dan dikenalkan oleh Allah dengan Syekh Wasil. Karena apa? Karena Prabu Jayabaya dalam tinggalan beliau di situs yang ada di Astana Gedong ini ada artefak yang berisi Prabu Jayabaya atau salah satu raja di Kediri, yaitu menemukan satu kitab yang
masih tulisan-tulisan tulisan lama, tapi di sini dalam artefak ini bertuliskan bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi, yaitu menemukan kitab namanya Musarror, dituliskan dalam bahasa Kawi. Artinya Musarror dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang dirahasiakan, dan kitab ini tulisannya tulisan Arab, kitabnya, artefaknya yang menyatakan seperti itu, tulisannya kitabnya tulisan Arab. Artefak ini ketika ditelusuri, tulisan Kawinya, bahasa Kawinya adalah bahasa Jawa yang sejaman atau tipe tulisannya sama dengan prasasti yang ditinggalkan oleh Jayabaya, yaitu prasasti Kakawin Baratayuda, prasasti Tilan, dan beberapa prasasti lainnya. Tulisan Jawanya setipe. Oleh karena itu, dari tulisan Jawa setipe ini dimungkinkan artefak ini memang sejaman dengan Jayabaya, sehingga yang menulis itu juga dimungkinkan Jayabaya. Sehingga dari sinilah bertemu dari artefak ini, juga dari kisah sejarah Khalifah Abbasiyah, bertemunya Syekh Wasil dengan Prabu Jayabaya, akhirnya mengajarkan kitab Musarror tersebut, yang diduga akhirnya menjadi awal adanya Jongko Jayabaya atau ramalan Jayabaya. Dan setelah beliau mengajarkan ini, Syekh Wasil ini, akhirnya Prabu Jayabaya sendiri belajar lebih jauh, bisa jadi tentang Islam, dan akhirnya menghadiahkan tanah Setonogedong ini menjadi tanah perdikan, bahasanya menjadi tanah perdikan yang dihadiahkan kepada Syekh Wasil untuk berdiam di sini dari kerajaan Kediri saat itu oleh Jayabaya. Kemudian nggak lama kemudian akhirnya Jayabaya juga melakukan uzlah, yaitu lengser ke Prabon, kemudian tahta diserahkan ke putranya. Beliau dalam bahasa Islam namanya uzlah, kemudian yang oleh orang Hindu dikenal dengan mukso. Oleh orang ini dikenal dengan mukso, sehingga beliau dikenal muksonya dimenang, tapi dalam keyakinan Islam itu namanya uzlah, yaitu menekuni tasawuf, hanya mendekatkan diri kepada Allah tanpa menghiraukan keinginan-keinginan dunia, sudah melepaskan keinginan-keinginan dunia, tidak ingin dikenal orang, bahkan menyembunyikan diri sehingga orang nggak tahu. Bisa jadi memang Prabu Jayabaya sudah menyamar jadi ini, menyamar jadi itu, untuk agar tidak diketahui bahwa beliau mantan seorang raja. Sehingga dari sinilah kemungkinan jadi Syekh Wasil ini bagian dari salah satu guru spiritual Jayabaya, dan sekaligus yang mengajarkan Islam di Kediri ini melalui pendekatan tasawuf, sehingga memang belum bisa berkembang seperti saat zaman Wali Songo. Mungkin ini yang saya sampaikan, semoga paling tidak semakin mengenalkan hazanah sejarah Islam di Kediri, dan maupun hazanah Islam yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.